kita mau jawabin pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Energi ya, yang banyak sekali di Instagram. Sampai hari ini udah banyak yang daftar. Tes bahasa, tes praktek bahasa. Bahasa Inggris. Oh bukan, tes bahasa daerah. Oh, kalau ternyata pembuah-buahan materai itu di samping, bukan di atasnya, itu gimana? Ada nggak sih Mbak tips khusus biar bisa sukses dalam proses seleksi gitu? Halo Sobat Energi, senang sekali kembali berjumpa dengan Sobat Energi semua di ESDM Corner, tempatnya bahas energi benar-benar. 20 Agustus 2024 kemarin baru aja serentak diinformasikan penerimaan calon pegawai negeri sipil dengan total formasi 250.407 di seluruh Indonesia. Wow, banyak sekali ya Sobat Energi. Dan seperti yang diinformasikan, kalau KSDM membuka 794 formasi. Ini juga kayaknya terbanyak di tahun ini ya. Iya. Luar biasa sekali. Jadi pengen juga. Makanya Sobat Energi, spesial di SDM Corner kali ini kami menghadirkan Subkoordinator Perencanaan dan Pengadaan ASN, Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian ESDM. Kita akan jawabin nih pertanyaan Sobat-Sobat Energi yang udah masuk di Instagram KSDM ya. Semuanya hari ini. Sudah ada bersama saya di sini Ibu Chasinia Nova Sepadianingsih. Halo Mbak aja kali ya, lebih muda Sobat Energi. Halo Mbak Chas. Boleh dong Sobat Energi. Hai Sobat Energi. Iya, Mbak Chas, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja, walaupun masih pusing juga ini menjawab pertanyaan para pelamar. Oh, banyak ya? Iya, banyak yang masuk. Jadi akun sosmed juga Mbak yang handle? Iya, kebetulan kalau khusus untuk sosmed CASN itu dari Biro SDM yang handle. Gitu. Oke. Sobat Energi, apa berarti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan di Instagram, Mbak Chas ini yang jawabin ya. Mbak Chas, ya. Sampai hari ini udah banyak yang daftar? Sampai dengan hari ini, tadi saya cek di jam 2 siang tanggal 28 Agustus itu yang udah daftar 707 pelamar. Wow. Masih dihitungnya masih sedikit iya sih itu, karena 794 tapi masih ya. Ini kan masih sampai tanggal 6 September. Jadi masih mungkin pada melengkapin dokumen-dokumen yang harus dilengkapin. Iya sih, apalagi kalau orangnya kayak modelan saya, suka last minute gitu kan. Banyak kan yang kayak gitu kan. Iya, banyak banyak. Nanti last minute tiba-tiba langsung 3.000 gitu. langsung 10.000 gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya dari yang udah masuk, paling banyak formasi yang diminati apa Mbak? Kebetulan kita membuka formasi untuk SMK Mbak. Jadi yang kebetulan yang terbanyak itu pengamat gunung api pemula untuk lulusan SMK. Wow. Sampai dengan saat ini itu udah 100 pelamar yang submit 100-an. Oh, padahal yang diterima akan ada berapa Mbak? 58. Dan itu tersebar di penempatan gunung api di seluruh Indonesia, tapi khusus yang di luar Jawa. Jadi kita nggak buka yang di Jawa memang. Oh, karena di Jawa udah ada ya berarti ya? Iya, udah cukup penuh untuk ABK-nya. Jadi untuk banyaknya itu yang di luar. Ini ngomongin pengamat gunung api sama SMK, saya jadi kepikiran ngebaca tadi barusan. Paling banyak juga pertanyaannya tahun ini terima SMK tapi nggak terima SMA berarti ya? Iya, jadi memang khusus untuk tahun ini. Kalau di tahun kemarin memang kita buka untuk lulusan SMA, tapi untuk di tahun ini itu kita hanya membuka untuk lulusan SMK. Oke, Sobat Energi, nanti kita baca-bacain lagi ya pertanyaannya terkait yang Sobat Energi tanyakan. Tapi sebelumnya pengen tahu dulu dong Mbak Chas, kalau misalnya ada teman-teman Sobat Energi yang mau mendaftar tapi masih bingung-bingung gitu kan, gimana nih cara daftar CPNS di KSDM?
Baik, untuk para sobat energi yang mau mendaftar, itu bisa mendaftarnya langsung ke sscsn.bkn.go.id. Lalu untuk informasi pengumumannya, itu kita ada website sendiri, itu di casn.esdm.go.id. Jadi kalau khusus untuk pendaftarannya di SSCASN BKN, tapi kalau info pengumumannya dan persyaratan dokumennya apa aja itu ada di website. Kalau kita bilangnya Siska KSDM. Iya ya, kemarin saya juga visit ke sana sih. Tapi berarti harus login dulu ya, kita baru bisa tahu informasinya. Nggak harus login sih kalau untuk di website Siska itu, jadi langsung diklik aja pengumuman. Nah, kebetulan para pelamar ini juga banyak yang bertanya ke helpdesk kita, Mbak ini harus apa? Min, biasanya manggilnya Mimin kan? Min, ini kita harus login, usernya apa gitu. Padahal untuk melihat pengumuman cukup ngeklik di pengumumannya aja, nggak harus login. Kalau untuk pendaftaran di SSCASN BKN. Oke, baik. Ini menarik tadi ada persyaratan dokumen. Mungkin sebelum kita lebih jauh, boleh dong Mbak Cas juga diinfo syarat dan kualifikasi atau dokumen-dokumen apa nih yang perlu kita siapkan? Ya, kebetulan kan kita membuka kualifikasi pendidikan itu mulai dari SMK ada, D3, D4, S1, dan S2 juga ada. Kita paling tinggi S2. Kemudian ada untuk CPNS teknis, kita jumlahnya itu 792 dan CPNS untuk tenaga kesehatan itu 2 formasi. Sedangkan untuk jabatan fungsionalnya yang dibuka ada 44 jabatan dan jabatan pelaksananya itu 10 jabatan. Nah, kalau persyaratannya itu untuk persyaratan umur minimal 18 tahun, kemudian maksimalnya itu usianya 35 tahun, 0 bulan, 0 hari. Jadi nggak boleh lebih dari 35 tahun ketika dia pada saat mendaftar, ngeklik mendaftar, sampai dengan submit, itu maksimal dia usianya 35 tahun. Berarti itu di 6 September atau? Sampai dengan 6 September ketika penutupan pendaftaran. Begitupun usia 18 tahunnya juga harus 18 tahun 0 bulan 0 hari. Oke. Jadi di bawah itu nggak bisa. Iya, bisa dicoba lagi. Kalau udah kelewatan ya mencoba mendaftar jalan yang lainnya. 35 tahun 1 hari nggak bisa ya Mbak? 35 tahun 1 hari itu nggak bisa. Ya, misalnya ulang tahun saya 5 September gitu. Masih bisa? Ketika mendaftarnya di tanggal 4 September masih bisa, sampai klik submit selesai, sampai keluar kartu pendaftaran. Oke Mbak, jadi sebenarnya kalau misalnya nih saya ulang tahun 35 tahun 0 bulan ya. Berarti kalau misalnya saya daftarnya di 3 September, submit, padahal sebenarnya ulang tahun saya itu di 4 September udah mau ke 35 tahun lewat, berarti masih bisa? Pokoknya sebelum 35 tahun, jadi sebelum ulang tahun. Tapi berarti patokannya bukan tanggal 6 September, tapi pada saat kita klik submit nih, berarti kaum deadliner secara usia juga bisa disesuaikan. Ternyata bukan 6 Septembernya, tapi klik submitnya ya Sobat Energi ya. Baca kalau misalnya untuk proses seleksi CPNS di Kementerian SDM ini apa aja tahapannya? Jadi kalau di kita itu pertamanya itu mulanya seleksi administrasi. Jadi nanti teman-teman yang mengumpulkan dokumen, submit dokumen di SSCASN, itu nanti kita akan melakukan verifikasi bersama tim panitia seleksi dari Kementerian SDM. Nah, kemudian bagi yang lulus ya seleksi administrasi itu akan lanjut di seleksi kompetensi dasar itu menggunakan CAT BKN. Nah, itu nanti setelah teman-teman lulus seleksi kompetensi dasarnya akan diambil 3 formasi tertinggi sesuai dengan jabatan yang dilamarnya, itu yang lolos ke seleksi kompetensi bidang. Nah, seleksi kompetensi bidang ini nanti tergantung dari jabatan para pelamar. Jadi kebetulan kita terbaginya itu ada 3. Yang pertama itu untuk jabatan pengamat gunung api, tes SKB-nya itu ada tes kebugaran, tes psikologi, tes wawancara, dan tes bahasa, tes praktek bahasa. Bahasa Inggris?
Oh bukan, tes bahasa daerah. Bahasa daerah. Oh, karena pengamat gunung api ya, Mbak? Iya, karena diutamakan dari putra daerah. Berarti bahasa daerahnya juga bahasa daerah di mana gunung apinya berada gitu Iya, ya? benar sekali. Oke. Kemudian khusus untuk jabatan Pranata Komputer dan jabatan dosen, itu ada SKB CAT, seleksi kompetensi bidang CAT, tes psikologi, tes wawancara, dan tes praktek. Oke, banyak ya. Iya, kemudian untuk di luar jabatan ketiga itu hanya SKB CAT, tes psikologi, dan wawancara. Tapi tes psikologinya di sini kita menggugurkan. Jadi apabila tidak direkomendasikan, itu berarti TMS, tidak memenuhi syarat. Oh, itu untuk semua formasi, Mbak, kalau yang Untuk tes psikologi? semua formasi, menggugurkan. Oke. Kalau misalnya untuk TOEFL itu, Mbak? Oh ya, di kita juga ada persyaratan untuk TOEFL, tapi tidak termasuk untuk lulusan SMK untuk jabatan pengamat gunung api, kemudian putra-putri Papua, kemudian penyandang disabilitas itu sama lulusan D3 itu tidak perlu mengumpulkan sertifikat TOEFL. Wah, beruntung sebenarnya ya. Iya, jadi tapi jabatan di luar jabatan itu tadi sama yang tadi saya sebutkan itu untuk lulusan S1 dan D4 itu wajib melampirkan TOEFL 475 minimal skornya. D4 atau S1 ya? Iya, kemudian untuk yang lulusan S2 itu minimal 500. Oh, lumayan juga. Dan ini kalau misalnya nggak ada TOEFL, maksudnya bisakah ada yang TOEIC atau IELTS itu bisa Oh iya, digantikan? untuk yang setara dengan skor itu bisa IELTS-nya sudah ada tercantum di pengumuman. Sama untuk khusus penerjemah, jabatan penerjemah, kebetulan kita juga buka, itu minimal TOEFL-nya skornya 550. Oke. Mbak, kembali tadi ada juga buat penyandang disabilitas. Kalau misalnya boleh tahu, tahun ini penyandang disabilitas ada berapa, Mbak? Untuk formasinya kita penyandang disabilitas ada 16. Wah, banyak juga Kalau ya. untuk putra-putri Papua ada 2. Kemudian kita juga ada formasi cum laude itu 16. Dan formasi putra-putri Kalimantan itu 41. Dari total, bahkan ada formasi putra-putri Kalimantan ya? Iya, jadi untuk penempatan IKN ya, jangan ini ya? Iya, diprioritaskan untuk penempatan IKN. Oke, dan itu berarti kalau kayak putra-putri Papua, putra-putri Kalimantan berarti harus melampirkan KTP-nya memang asalnya dari sana ya? Iya, khusus untuk putra-putri Papua, jadi nanti harus melampirkan akta kelahiran bahwa lahir di Papua, kemudian surat keterangan dari kepala desa atau suku yang menyatakan bahwa pelamar itu keturunan dari ayah atau ibu dari Papua. Oh gitu, jadi bukan cuma numpang lahir di Papua, Ya, tapi beneran harus keturunan daerah Papua ya? Daerah Papua. Oke, begitu juga yang Kalimantan, Mbak? Kalau Kalimantan hanya menyertakan KTP yang dikeluarkan oleh pemerintah kota atau kabupaten Kalimantan. Jadi cukup itu aja, KTP-nya aja. Maaf Mbak, kalau misalnya penyandang disabilitas berarti apa nih Mbak? Maksudnya apakah harus terlihat? Persyaratannya. Maksudnya iya. Kalau apakah harus terlihat atau kan ada juga disabilitasnya dalam artian mungkin pakai surat dokter gitu? Ya, jadi nanti untuk teman-teman pelamar penyandang disabilitas itu wajib menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa dia menyandang disabilitas dan menunjukkan derajat disabilitasnya. Beserta ada video keseharian. Jadi nanti dia mengupload video sehari-hari kegiatannya dia itu nanti sudah ada di link di SSCASN-nya. Wah, menarik sekali ya. Ternyata sekarang Indonesia sangat ramah kepada semua gender, termasuk juga semua teman-teman disabilitas. Mbak, kalau misalnya tadi kan TOEFL ya, kalau IPK gimana Mbak? Kalau IPK kita juga macam-macam sih, mulai dari lulusan S2 itu IPK-nya 3,2. Tapi kalau untuk cum laude S2 itu minimal 3,76. Kemudian untuk lulusan D4, S1, D3 itu minimalnya itu adalah 3. Tapi untuk cum laude-nya itu minimalnya 3,51. 3,51. Dan itu
kan kalau kita ngomongin kumlot berarti juga ngomongin akreditasi kampus ya. Iya. Untuk akreditasi kampus yang kumlot apakah harus akreditasi A Mbak atau boleh B? Kalau khusus untuk pelamar kumlot, program studi dan universitasnya itu minimal untuk kumlot itu akreditasinya A atau unggul. Sedangkan untuk selain kumlot bisa salah satu aja, bisa program studinya atau universitasnya itu yang terakreditasi. Oh oke. Tapi apakah terakreditasinya berarti belum, kalau nggak A pun nggak apa-apa, misalnya Iya. B? Iya. Misalnya B nggak apa-apa, yang penting udah terakreditasi ya Mbak ya? Iya, khusus untuk selain kumlot ya. Kalau untuk kumlot tadi wajib A di oke. program studi dan di universitasnya ketika dia lulus. Ketika dia lulus, Jadi, bukan yang sekarang Bukan ya? yang sekarang. Jadi Oke. mohon diingat Sobat Energi itu ketika pelamarnya lulus itu wajib. Akreditasinya A kalau misalnya cum laude. Iya. Kalau misalnya memang bukan yang cum laude, yang penting salah satunya kalau nggak universitasnya, Iya. berarti jurusannya ya Mbak ya? Iya. Oke, siap. Nah itu kan kalau IPK, kalau misalnya yang lulusan SMK? Kalau untuk lulusan SMK nilai minimalnya rata-rata 6. Sama untuk yang formasi Papua itu minimal IPK-nya 2,5. Oh enggak, ini berarti kalau SMA tadi minimal rata-rata 6 yang untuk pengamat gunung api. Pengamat gunung Kalau api. misalnya teman-teman kalau teman-teman Papua maksudnya lulusan D4, S1 Iya, itu dari Papua. minimal 2,5. Oh, oke. Beruntung lagi nih yang ada di timur Indonesia ya. Oke. Mbak, itu dia tadi ya terkait IPK, TOEFL dan sebagainya. Ini menarik lagi, saya pengen nanya kalau misalnya formasi jabatan binaan ke SDM. Ada Iya. nggak? Ada apa aja Mbak? Kita kalau untuk jabatan fungsionalnya itu ada PGA tadi, pengamat gunung api, kemudian penyelidik bumi, inspektur ketenaga listrikan, inspektur minyak dan gas bumi, inspektur tambang, dan inspektur panas bumi. Oh, banyak ya. Iya, itu kita kebetulan lagi buka. Kemudian ada juga jabatan pelaksananya itu ada penata kelola usaha ketenaga listrikan sama penata kelola pertambangan. Oke. Kalau misalnya yang itu udah banyak juga Mbak yang daftar untuk jabatan binaannya kementerian. Masih lumayan sedikit sih juga. Mungkin karena di Kementerian SDM kebanyakan formasinya satu-satu karena itu penempatan unitnya kan. Jadi kayak orang-orang itu memilih juga kan, mencari peluang mana mereka yang bisa masuk gitu. Iya betul. Jadi nggak ya. apa-apa, tetap Sobat Energi tetap berusaha melamar dulu aja di formasi-formasi yang ada di Kementerian SDM. Iya, karena kalau misalnya ternyata formasinya lumayan ada 50 orang kan ya saya bisa jadi salah satunya gitu. Formasinya cuma 1. Terus ternyata yang Kan daftar ada 100 ya kan? Iya. Oke. Menarik. Mbak, di antara formasi jabatan binaan tadi ada yang perlu syarat wajib nggak? Khusus untuk jabatan inspektur ketenaga listrikan itu wajib menyertakan surat keterangan bebas buta warna. Jadi Oke. tidak boleh buta warna. Oh, oke, hanya itu Mbak. Iya. Untuk jurusan untuk mendaftar ada khusus juga nggak Mbak di formasi? Kalau untuk inspektur ketenaga listrikan itu memang banyaknya S1 teknik elektro, S1 teknik tenaga listrik, atau S1 teknik mesin. Tapi kalau untuk ke jabatan lain itu ada teknik perminyakan, teknik pertambangan, teknik lingkungan, dan lain-lain. Oke, dan itu semua bisa diakses di ini ya? Website Di website ya? csm.go.id. Lagi-lagi websitenya jangan salah ya Sobat Energi. Oke, kalau gitu sekarang kita mau jawabin pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Energi ya, yang banyak sekali di Instagram. Kita pilih beberapa yang ter-highlight dan juga yang sering ditanyakan ya. Oke, ini kita baca dulu. Nggak ada syarat tinggi badan ya? Ya memang kita mau ikut pageant ya, mau ikut polisi. Tapi nggak ada kan Mbak? Ya, memang kalau di kita itu tidak ada untuk persyaratan tinggi badan kita nggak ada. Itu ada di instansi lain sih, tapi untuk di Kementerian SDM kita tidak ada. Oh, alhamdulillah ya. Berapapun tinggi badanmu berarti bisa mendaftar ya. Jangan sedih Sobat Energi.
kok nggak ada lulusan SMA? Oh ya tadi sebenarnya kita udah bahas juga ya Mbak ya. Tapi Iya. kenapa kok nggak ada lulusan SMA di tahun ini? Iya, karena di kita memang hanya ada untuk SMK, untuk pengamat gunung api saja untuk di tahun ini. Untuk di jabatan lainnya kita belum membuka untuk lulusan SMA. Iya, mungkin Mohon maaf. teman-teman Sobat Energi bisa coba di kementerian lain ya Iya. kalau lulusan SMA, atau kalau pengennya di Kementerian SDM coba tahun depan atau beberapa tahun lagi. Ini juga dari DS Afifa, Kak, download format surat pernyataan dan surat lamarannya di mana sih? Nyari di web nggak ketemu. Oh, itu sebenarnya sudah ada di pengumuman kita di casn.sdm.go.id atau bisa follow di IG CASN KSDM. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari PKU_Nyanya. Izin tanya Min, buta warna parsial itu termasuk disabilitas nggak? Untuk buta warna parsial bisa termasuk disabilitas, tapi silakan teman-teman melampirkan surat keterangan disabilitasnya dari rumah sakit atau rumah sakit pemerintah atau puskesmas. Jadi untuk tanda tangan dokter bahwa yang menandakan pelamar itu buta warna parsial. Oke. Dan termasuk ke derajat disabilitas berapa. Oke, ada yang unik juga nggak sih Mbak? Kalau misalnya selain mungkin buta warna kan orang pikir kalau dilihat kan umum-umum aja. Mungkin biasanya ada pertanyaan lain nggak Mbak selain buta warna untuk yang disabilitas? Kalau untuk buta warna ya itu tadi karena ada yang buta warna secara keseluruhan, ada juga buta warna yang parsial. Oke. Jadi tidak semua warna kan. Lanjut dari Gabriel GG _ Min harus pakai SKCK kah? Kalau untuk SKCK dilengkapin pada saat pelamar sudah lulus di tahap akhir. Jadi sudah dapat integrasi nilai, kita akan mengumumkan hasil kelulusan akhirnya. Nah, nanti pada saat untuk penetapan NIP, jadi pelamar mengumpulkan SKCK, itu baru di situ. Tapi kalau untuk di awal seleksi administrasi itu belum perlu. Karena sebenarnya udah diinformasiin juga ya Sudah ada di di awal, pengumuman kita. belum perlu SKCK sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa. Berarti niat sekali ya sampai menanyakan yang tidak diperlukan itu ya, belum diperlukan aja ditanya. Niat sekali ya teman-teman ini ya. Min, kalau jurusan ilmu administrasi negara bisa daftar ke formasi administrasi negara nggak dari KN Zira A? Ini banyak sekali nih yang model-model kayak gini. Ya, memang untuk perumpunan ini cukup tricky ya kalau di melamar di satu instansi. Kalau itu tadi untuk ilmu administrasi negara itu bisa mendaftar di S1 administrasi negara. Jadi silakan aja Itu kalau bisa. melamar, itu bisa. Tapi ada juga yang tidak bisa, misalnya S1 kimia mau mendaftar di teknik kimia, itu tidak bisa karena sudah beda perumpunan. Kemudian ada lagi untuk lulusan D4 itu mau melamar ke S1 itu biasanya tidak bisa, kecuali nanti kalau ada garingnya yang dia juga menuliskan D4 prodinya apa, itu baru bisa. Tapi kalau memang tidak ada garingnya D4 itu nggak bisa. Oh, oke. Jadi memang berbeda. Iya. Mungkin memang banyak yang bilang, Min ini kami punya surat penyetaraan gitu, tapi memang tidak bisa kalau untuk D4 melamar ke S1. Oh, karena di ini ya, di ijazahnya ya, di ijazah sudah ya. berbeda. Ini kan tadi itu juga ada yang pertanyaannya juga ada yang hubungan internasional sama ilmu hubungan internasional. Berarti itu bisa kalau yang kayak gitu, Mbak? Kalau itu bisa, masih masuk satu rumpun. Jadi kalau bagi yang mungkin bingung rumpun-rumpunnya rumpun-rumpunnya bisa atau tidaknya, itu silahkan bertanya ke helpdesk instansi kita. Itu bisa ke IG, bisa ke X atau Twitter, atau WhatsApp ataupun email. Silahkan itu aja. helpdesk-nya itu akun khusus kah atau apa, Mbak? Iya. Website khusus atau gimana, Mbak? Kalau untuk email, kita ada email di casn@esdm.go.id. Kalau WhatsApp kita ada nomornya tersendiri 081313131633. Oke. Hafal loh, Mbak, luar biasa. Iya, kemudian kalau IG sama X atau Twitternya itu @casnksdm itu sama aja.
Oke, siap. Bisa tanya di komennya atau DM itu bisa. Biar lebih jelas Sobat Energi, kalau misalnya belum dijawab karena saking banyaknya pertanyaan di Instagram ya, jadi ketutupan, bisa langsung ke helpdesk-nya tadi. Mungkin paling cepat tadi di WA ya kali ya Mbak ya? Di WA bisa, tapi karena memang paling banyak memang di WA. Jadi kita mulai balesnya itu dari yang paling bawah. Iya. Dan Ya sama kayak orang jualan ya, dari paling bawah ya. Mohon bersabar. Mohon bersabar apabila memang cukup lama menjawabnya, tapi kita usahakan selalu menjawab dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 4. Sesuai jam kerja aja. Iya, jangan Sabtu Minggu. Dan juga kalau bisa bahasanya jangan pakai PPPP gitu ya. Ada nggak sih Mbak? Juga ada. Aduh, Gen Z. Iya. Oke, yang polite lah ya. Ini ada lagi Mbak dari Denny JRS. Min, untuk TOEFL apa bisa menggunakan TOEFL Prediction? Ya, sesuai dengan pengumuman itu juga bisa menggunakan TOEFL Prediction dan itu minimal paling lambat itu terbitannya itu dari 20 Agustus 2022. Oke. Jadi sebelum 20 Agustus 2022 itu kami anggap tidak memenuhi syarat. Jadi nanti dia ketika menyertakan mengupload di dokumennya itu akan gugur. Oke. 20 Agustus 2022 ya. Sampai dengan tanggal penutupan pendaftaran. 2 tahun ya berarti Iya, 2 ya. tahun. Berarti kalau misalnya memang ternyata teman-teman sebelum itu ya coba TOEFL lagi. TOEFL lagi. Siapa tahu nilainya lebih bagus ya. Iya, bisa. Ya tapi kalau misalnya nilai TOEFL-nya memang belum sesuai minimum ya mau nggak mau ya harus coba TOEFL lagi. Ya kan Mbak ya? Benar. Udah 20 Agustus 2022 lewat gitu ya 2021 tapi nilainya kecil ya kan nggak bisa juga ya. Bisa juga. Jadi harus memenuhi persyaratan di pengumuman. Oke, baik Mbak. Untuk scan dokumennya berwarna atau hitam putih ya Min dari Afrizals? Itu juga sudah ada di pengumuman, itu semua dokumennya wajib berwarna. Kalaupun mau fotokopi hitam putih itu wajib yang terlegalisir basah atau cap warna dari instansi yang berwenang untuk mengeluarkan cap. Mbak, kalau scan-nya ini berarti harus pakai scanner kah atau bisa pakai handphone? Kan udah canggih ya sekarang. Iya, jadi di kita itu boleh menggunakan scan yang di HP, tapi dipastikan itu tidak ngeblur. Oke. Jadi tidak buram, jadi dipastikan itu bisa terbaca dengan jelas dan berwarna. Jadi tidak bisa hitam putih itu tadi. Oke. Iya ya, udah paham ya Sob ya. Ini ada lagi dari Benu lini saya, harus ada ijazah ya Min, kalau baru SKL aja nggak boleh Kak. Oh ini untuk SMK berarti ya? Begitupun dengan yang di perguruan tinggi, jadi tidak bisa menggunakan SKL, surat keterangan lulus sementara, atau ijazahnya mungkin ijazah sementara itu tidak bisa, wajib ijazah resmi yang sudah dikeluarkan ketika dia sudah lulus. Oke, kejar ya, kejar sekolah atau universitasnya ya. Kalau belum bisa berarti belum tahun ini ya Sobat Energi. Iya, begitupun dengan transkrip nilainya juga itu wajib transkrip nilai resmi yang sudah Dilegalisir. Sudah dilegalisir dan ya bukan transkrip nilai sementara juga gitu, karena kemarin juga ada yang mengeluarkan kayak misalnya seperti KHS itu kan masih sementara ya. Iya, betul. Kartu hasil studi, jadi bukan transkrip nilai resminya ketika dia sudah lulus. Oh oke, nggak bisa ya Sob ya? Nggak bisa. Kemudian pertanyaan lagi kita lihat ya. Agak banyak ya pertanyaan. Agak banyak ya. Ini pun udah kita pick ya. Kalau menggunakan TOEFL Prediction di web pendaftaran kategorinya apa ya Min? Apakah PBT atau EPT dari AgriNew? Bisa menginputnya yang TOEFL PBT aja. PBT ya? Iya, Oke. untuk TOEFL Prediction ataupun TOEFL Lite. Nah ini nih dari Alamabas. Min, di pengumuman portal CESN ada wajib surat keterangan sehat, tapi di pengumuman website KSDM bilang nanti setelah lulus. Ini jadi gimana? Ya, jadi surat keterangan sehat itu khusus untuk pelamar pengamat gunung api, itu wajib ketika seleksi administrasi mengunggah surat keterangan sehat. Selain dari pelamar jabatan pengamat gunung api, itu nanti bisa melengkapi pada saat lulus di tahapan akhir. Jadi tidak perlu di awal. Oke, siap. Ini juga ada yang nanya,
Kalau misalnya pembubuhan materai itu kan kemarin juga ramai ya di sosmed. Kalau ternyata pembubuhan materai itu di samping, bukan di atasnya, itu gimana? Kalau untuk pembubuhan e-materai memang berbeda dengan materai tempel. Kita sekarang untuk persyaratannya tidak bisa menggunakan materai tempel, jadi wajib e-materai 10.000. Nah, untuk pembubuhannya itu bisa di sampingnya, jadi memang tidak di atasnya. Kalau untuk materai tempel kan memang kita wajib mengenai materai ya. Iya. Nah, kalau untuk e-materai ini tidak. Jadi karena biar bisa valid Oke. dokumennya, jadi harus ditanda tangan dulu, baru nanti di-scan, baru membeli materainya. Jadi membeli materainya itu terakhir. Setelah ditandatangani terlebih dahulu dan tidak mengenai tanda tangan. Iya, jadi bukan ala-ala pakai ambil dari internet materai 10.000 baru tanda tanganin ya. Iya, jadi sudah tidak bisa sobat energi seperti itu. Oke, ini terakhir mungkin ya. Ini hanya PNS atau udah termasuk P3K ya, Men, dari W Indra? Ya, untuk dengan saat ini yang masih dibuka itu adalah pengadaan CPNS. Jadi untuk pengadaan P3K memang belum dibuka, ditunggu aja tanggal mainnya. Oke, tapi nanti akan ada ya? Akan ada. Akan ada, dan mungkin akan banyak juga ya? Oh iya, tidak kalah banyak juga. Kita tunggu saja ya nanti Sobat Energi. Nah, masih lanjut kita, walaupun udah pertanyaan, pasti ini yang ditunggu-tunggu juga sama Sobat Energi semuanya. Ada nggak sih Mbak tips khusus biar bisa sukses dalam proses seleksi gitu? Tip khususnya adalah para Sobat Energi yang mau melamar itu harus teliti dan cermat dalam setiap dokumen yang diunggah. Jangan sampai terbalik ini mengunggahnya, karena verifikasi di tahun-tahun kemarin pun itu kita sudah sering melakukan pengecekan. Banyak teman-teman yang kurang teliti ketika pada saat mengupload dokumen. Misalnya di kolom ijazah yang diupload adalah kolom transkrip nilainya dia. Jadi di kolom transkrip nilai dia sudah mengupload transkrip nilai, di kolom ijazah dia juga mengupload transkrip nilai. Itu kadang mohon dicek kembali dokumen yang sudah diunggah itu dipastikan sesuai. Kemudian pastikan format surat lamaran, surat pernyataan itu sudah sesuai dengan format yang sudah disediakan dari Kementerian SDM. Itu sudah ada link surat lamaran dan surat pernyataannya itu tadi yang bisa di-download di website casn.sdm.go.id atau di Linktree /CASN KSDM. Iya, makanya Sobat Energi jangan baru 6 September nanti disiapin semua dokumennya. Tiba-tiba baru malam lagi disiapinnya. Jam 12 sudah tank. Iya, jangan sampai mepet deadline pendaftaran, karena biasanya membludak. Dan kemarin itu memang sempat error juga SSC-ASN-nya di 2 hari terakhir pendaftaran. Jadi kalau bisa jangan mepet-mepet untuk pendaftarannya. Itu kalau misalnya sampai error kayak gitu gimana Mbak? Data-data yang masuk? Apakah tetap diterima apa enggak? Jika sudah mengklik submit hingga keluar kartu pendaftarannya, itu berarti sudah masuk di kami. Tapi kalau belum ada kartu pendaftarannya, itu berarti masih di pelamar. Nah, ini kalau misalnya ini Mbak, dia 6 September ternyata jam 00.01 gitu. Udah masuk tuh gitu. Sudah otomatis di-close dari sistem BKN. Oke, berarti jadi bisa sudah ya? tidak bisa mendaftar. Kadang-kadang mungkin butuh tantangan ya. Jadi aduh, ayo cepet-cepet gitu. Suka yang mepet-mepet ya adrenalinnya. Mbak, kalau misalnya cara mempersiapkan diri dengan baik di ujian dan seleksi, mungkin kasih tips buat Sobat Energi yang mau mendaftar juga Mbak. Ya, jadi nanti misalnya sudah lulus seleksi administrasi menuju ke SKD CAT, itu dari BKN ada simulasinya. Itu dari teman-teman pelamar, jadi bisa melakukan simulasi itu banyak-banyak latihan aja. Oh ada simulasi ya Mbak? Ada simulasi. Tes benerannya gitu ya? Sebelum tes benerannya. Jadi itu bisa latihan di sana aja. Kemudian ya banyak-banyak berusaha dan berdoa. Semoga bisa lulus. Iya, amin ya. Tapi ini kan juga masih jadi isu ya. Beneran gak sih Mbak faktor ordal itu masih kalau di CPN enggak lah ya harusnya ya. Enggak, kalau kita udah seleksinya udah secara terbuka dan transparan sih. Jadi seluruh nilainya nanti bisa dilihat pada saat sudah selesai mengerjakan tesnya.
Oh oke, nggak ada ya Sobat Energi. Insya Allah semuanya memang sesuai standar dan profesionalisme. Iya. Mbak, kalau misalnya di SDM, ini kan rame ya di sosial media terkait kalau misalnya mau daftar CPNS itu lihat juga di kementerian kah, kementeriannya juga kementerian apa, di daerah kah, karena ternyata tunjangannya tuh beda, gajinya tuh beda gitu. Nah, kalau misalnya di ESDM apa tuh Mbak yang membedakan? Apakah bisa memuaskan keinginan? Kalau untuk standar THP karena memang masing-masing instansi pemerintah itu berbeda-beda, itu silahkan kepada para pelamar untuk memilih mau mendaftar kemana, karena biasanya kan juga para pelamar itu tidak hanya melihat dari take home pay-nya saja, tapi juga mencari peluang terbesar mana yang kira-kira dia akan bisa lolos hingga ke tahapan akhir. Iya betul ya. Jadi jangan udah mikirin gaji aja gitu Iya. ya. Tapi udah mikir aku masuk ini aja karena gajinya tinggi. Ternyata kompetensinya tidak memenuhi gitu ya. Kalau nggak lolos kan sama aja. Iya jadinya. betul. Pada akhirnya nggak dapat apa-apa ya Mbak ya. Iya, benar sekali. Yang penting kualitas ya, betul ya Sobat Energi. Mungkin terakhir Mbak bisa diinformasikan kembali ke Sobat Energi di mana kami bisa mendapatkan informasi terbaru dan resmi tentang pendaftaran CPNS. Ya, untuk pendaftaran secara resmi tetap di SSCASN BKN. Kemudian untuk info pengumuman itu bisa dilihat di website casn.esdm.go.id. Jangan lupa untuk teman-teman follow IG dan X Twitternya CASN KSDM. Kemudian kita juga ada WhatsApp resminya juga. Jadi silahkan di follow. Iya, silakan di-follow untuk informasi update terbarunya ya. Iya, terima kasih Mbak Cas atas Mbak waktunya. Cahaya. Tepuk tangan dong. Luar biasa sekali loh. Ini tadi semua informasi yang diberikan tanpa teks ya. Sudah teruji ini ya. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di SDM Corner. Kita doakan semoga Sobat Energi yang mendaftar semangat berjuang, semoga bisa lolos ya menjadi bagian dari Kementerian SDM tahun ini atau tahun depan ya mungkin ya baru diresmikannya. Terima kasih juga buat Sobat Energi yang udah bertahan hingga akhir. Kira-kira bahas apa lagi ya di SDM Corner selanjutnya? Boleh drop di komen. Sampai jumpa lagi di SDM Corner selanjutnya. SDM Corner, tempatnya bahas energi benar-benar. Yeay.